Pada materi pembelajaran ini, kita akan mempelajari mengenai masa pra-aksara, pada materi perkembangan masa pra-aksara di Indonesia, kita akan mempelajari mengenai definisi masa pra-aksara di Indonesia, jenis manusia purba di Indonesia, tahap-tahap kehidupan masyarakat pra-aksara di Indonesia, perubahan masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara, warisan kebudayaan Indonesia pada masa pra-aksara, dan kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Pra-aksara atau prasejarah atau nirleka adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Zaman geologis pada masa pra-aksara dapat dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Arkaezoikum atau Arkaikum, yang berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu, di mana kondisi bumi masih sangat panas dan tidak ada kehidupan. 2. Paleozoikum, zaman yang berlangsung 340 juta tahun yang lalu, di mana suhu bumi belum stabil dan mulai terdapat makhluk hidup bersel tunggal. 3. Mesozoikum atau zaman hidup madya, berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu, di mana suhu bumi stabil dengan oksigen yang berlimpah, dan terdapat makhluk hidup raksasa seperti dinosaurus. 4. Neozoikum atau zaman hidup baru, berlangsung sekitar 60 juta tahun lalu sampai sekarang, di mana suhu bumi stabil dan sudah terdapat mamalia, kera, dan manusia. Setelah mempelajari mengenai zaman berdasarkan bukti geologis, sekarang mari kita uji kemampuanmu. Satu, Meganthropus Paleo-Javanicus, yang berarti manusia kera purba raksasa tertua dari Jawa. Meganthropus ditemukan 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah oleh von Koningswald. Dua, Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus berarti manusia kera berjalan tegak. Pithecanthropus ditemukan di Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur tahun 1889 oleh van Rietschoten. 3. Homo sapiens. Homo sapiens berarti manusia cerdas, yang berhasil ditemukan di Ngandong, Jawa Tengah tahun 1931 sampai 1933 oleh Terhart, Oppenort, dan von Koningswald. Setelah mempelajari mengenai jenis-jenis manusia purba di Indonesia, sekarang mari kita uji kemampuanmu. Berdasarkan jenis peralatan batu yang digunakan, zaman batu dibagi menjadi 4, yaitu 1. Paleolitikum atau zaman batu tua. 2. Mesolitikum atau zaman batu madya. 3. Neolitikum atau zaman batu muda. 4. Megalitikum atau zaman batu besar. 1. Masa berburu dan meramu atau food gathering, dengan ciri-ciri bergantung pada alam, masih nomaden atau berpindah-pindah tempat tinggal, masa Meganthropus Paleo-Javanicus, bukti kapak perimbas, batu serpi, dan kapak genggam. 2. Masa bercocok tanam atau food producing, memiliki ciri-ciri tidak bergantung pada alam, hidup menetap di gua-gua karang,
masa Pithecanthropus hingga Homo sapiens. Bukti, Abrisius-Rokis, Jochen-Modinger, dan beliung persegi. Sistem kepercayaan pada masa praaksara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Animisme atau sistem kepercayaan pada arwah nenek moyang yang melindungi manusia. 2. Dinamisme atau sistem kepercayaan pada kekuatan benda-benda gaib di sekitarnya. Setelah mempelajari mengenai tahap-tahap kehidupan manusia, sekarang mari kita uji kemampuanmu. Warisan kebudayaan pada masa praaksara adalah sebagai berikut. 1. Mehir atau tugu batu besar, peninggalan masa megalitikum untuk menyembah arwah nenek moyang. 2. Dolmen atau meja batu besar, peninggalan masa megalitikum untuk meletakkan sesaji pada upacara ritual. 3. Sarkofagus atau peti batu yang berasal dari zaman megalitikum, yang berupa peti mati dari batu utuh untuk mayat kepala suku atau pemimpin tertinggi. 4. Waruga atau kubur batu yang berasal dari zaman megalitikum dan berupa penanda makam dari batu yang sekarang masih digunakan dalam bentuk batu nisan. 5. Pundan berudak adalah peninggalan masa megalitikum yang berupa susunan batu yang berbentuk piramida untuk melakukan upacara ritual. 6. Jochen-Modinger atau sampah dapur yang berupa tumpukan kulit kerang dan tulang belulang yang telah membatu dan digunakan sebagai penanda peralihan dari food gathering ke food producing. 7. Abrisius-Rokis atau gua-gua karang, yaitu gua di batuan karang yang digunakan sebagai tempat tinggal manusia praaksara pada zaman food producing. Setelah mempelajari mengenai warisan pada masa praaksara, sekarang mari kita uji kemampuanmu. Kedatangan nenek moyang Indonesia dibagi menjadi dua gelombang, yaitu 1. Proto-Melayu atau Melayu Tua, yang berlangsung sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, yang membawa kebudayaan Neolitikum dan masuk ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur 1, melalui Yunan ke Filipina, dilanjutkan ke Sulawesi Utara masuk Maluku, dan berakhir di Papua, dikenal sebagai ras Papua Melanosoid. Jalur 2, melalui Yunan ke Malaya, dilanjutkan ke Sumatera masuk Jawa, dan berakhir di Nusa Tenggara, dikenal sebagai ras Austronesia. 2. Deutero Melayu atau Melayu Muda, berlangsung sekitar 500 tahun sebelum Masehi dan berupa kebudayaan logam. Jalur yang ditempuh adalah daratan Asia ke Thailand, menuju Malaysia Barat, dan menyebar ke seluruh Indonesia membawa ras Austronesia.